Hari itu, lebih dari 1.000 pembangkit tenaga suci di tempat latihan terkejut. Beberapa ratus pembangkit tenaga suci terpana oleh junior di mimbar. Tidak sampai matahari terbenam, dengan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, pria itu baru saja pergi. Selain itu, melihat gerakannya, tidak ada sedikit pun napas, seolah-olah tidak banyak dikonsumsi. Tetapi pembangkit tenaga listrik itu tertegun dan terakumulasi di bawah tribun seperti bukit. Hari ketiga, siluet mimpi buruk ini muncul kembali. Saat ini, dia sama sekali tidak memintanya untuk melakukan tindakan provokatif itu. Sebaliknya dia hanya memindahkan kursi, duduk di pinggulnya, memiringkan kakinya, dan memandang mereka dengan malu. Pada hari ini, lebih dari 100 tentara kembali menjadi bagian dari bukit itu. Dan di antara mereka, ada 2 panglima raksasa. Dengan matahari terbenam, Qin Yichen, yang telah menikmati pertempuran yang hidup, pergi lagi ke jalur mata yang tak berdaya. Sekarang, ini hari keempat, kali ini para prajurit itu juga mengerti. Tidak mungkin mengajari orang ini. Jika kamu naik, lebih banyak yang akan malu. Oleh karena itu, selama lebih dari setengah hari kerja, hanya ada selusin siluet di bawah tribun. Orang-orang ini, belajarlah dengan baik, melihat para prajurit yang memproyeksikan mata mereka dari waktu ke waktu, tetapi tidak muncul untuk melakukannya. Qin Yichen juga agak membosankan. Setelah beberapa hari berlatih, tangannya juga sangat gatal, jadi dia lari ke sini untuk mencari sesuatu. Namun, setelah hanya 2 hari bertarung, orang-orang ini sepertinya sudah menyerah. Bahkan jika dia membuat gerakan sembrono di tribun, orang-orang itu tidak punya niat untuk datang. Saya tidak percaya Anda mendengar penatua mengatakan Anda ada di sini. Sepertinya kamu benar-benar santai, dan tepat ketika Qin Yichen sedikit membosankan, aroma dupa tiba-tiba keluar, dan suara yang bagus juga terdengar di telinganya. Tidak ada waktu luang, saya di sini untuk membantu Anda melihat para prajurit ini dan tidak membiarkan mereka malas. Qin Yichen memalingkan wajahnya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Penatua awan petir Anda. Ketika saya melihat siluet yang tiba-tiba muncul, tubuh lebih dari 1.000 tentara yang sedang berlatih semuanya sedikit terkejut. Lei Yunyu bukan hanya raksasa termuda dari klan Lei Yao, tapi juga kecantikan yang sangat cantik. Di antara klan Lei Yao, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam memuja wanita ini. Kamu menggertak mereka, melihat para prajurit berdiri 7 vertikal 8 di bawah tribun. Lei Yunyu berkata dengan senyum pahit. Di puncak 10.000, raksasa puncak sudah mati di tangannya. Di sini, selain pemimpinnya, berapa banyak prajurit yang bisa menjadi musuhnya? Bukankah aku juga mencoba untuk menstabilkan wilayahku? Qin Yichen terkekeh, berkata. Namun, saat ini, dia menemukannya di ujung matanya. Ketika dia berbicara dan tertawa dengan Lei Yunyu, tatapan yang diproyeksikan itu tiba-tiba menjadi sedikit panas, dan tiba-tiba, sebuah ide baru muncul di benaknya. Maaf, Regai datang kepadaku kemarin dan mengeluh, mengatakan bahwa kamu memukul moral mereka. Kamu menggertak tentara ini lagi. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lei Yun diam-diam mengangkat yang Xiao Quan, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Pak. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika dia pertama kali mengangkat kepalan kecilnya, dia ditangkap oleh yang terakhir. Sua. Pada saat ini, Lei Yunyu sepertinya mendengar putaran kepalanya yang rapi. Wajahnya yang cantik juga tiba-tiba merah. Segera berteriak rendah kepada Qin Yichen. Apa yang kamu lakukan? Begitu banyak orang yang menonton. Hehe, kamu merentangkannya sendiri. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Merasakan mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen juga membangkitkan senyum tipis. Tampaknya Anda dapat menikmati pertempuran yang hangat lagi. Dewiku, yang sembrono, berani menajiskan dewi kita. Ibuku, bahkan jika aku dijatuhkan lagi hari ini, aku akan menggigit orang itu. Aku ingin menggigit tangan itu, tapi tangan itu menyentuh dewiku. Benar saja, ketika menggoda Lei Yunyu, di antara lebih dari 1.000 jenderal pembangkit tenaga suci di bawah, jalur raungan marah tiba-tiba terdengar. Dong, dong. Dan tepat ketika 1.000 tentara sangat ingin melompat dan mengajar Qin Yichen, suara 2 lonceng yang berteriak tiba-tiba terdengar di atas kota Lei Divine. Peringatan tingkat 2. Siap bertarung. Ketika saya mendengar lonceng ini dinyanyikan, kulit semua orang menjadi sedikit kental, dan para prajurit yang marah yang awalnya milik masing-masing dan semua orang termasuk dalam tim. Ini sangat kuat, melihat pasukan yang tiba-tiba berubah, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Saat formasi berubah, dari lebih dari 1.000 pembangkit tenaga suci ini, ada aura turbulensi yang tajam. Siapapun tidak akan ragu bahwa memiliki pasukan seperti itu pasti bisa pergi. Di langit di atas kota Lei Divine, ada juga beberapa siluet yang memancarkan nafas yang kuat, terjun ke udara. Mereka sebenarnya adalah beberapa tetua dari keluarga Lei Yao. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota ilahi juga melihat ke arah langit. Peringatan level 2 berarti invasi kecil musuh dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Mereka ingin melihat siapa yang berani menyerang markas aliansi monster guntur saat ini.
Kota Dewa Petir. Siu. Hai. Di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup di atas langit yang jauh. 3 siluet melewati angkasa dan mendarat di langit di atas kota ilahi. Fluktuasi nafas pada ketiga siluet ini tidak lebih lemah daripada tetua tingkat raksasa puncak di udara. Dan ketika mata diproyeksikan melewatinya, itu seperti melihat api penyucian mayat, jenis Vien ominous, yang membuat orang bergerak. Ketika saya melihat siluet itu, alis Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Orang-orang ini tidak berhenti di situ. Bagaimana orang-orang ini datang ke sini? Apakah mereka benar-benar datang untuk membalaskan dendam kita? Wajah cantik Lei Yunyu juga sedikit berubah, dan hatinya tiba-tiba merasakan kegelisahan. Pada saat yang sama, di kuil petir, beberapa penatua yang pernah menyelamatkan Qin Yichen di tanah darah juga memiliki corak yang ganas. Aura itu, mereka tidak asing bagi mereka. Klan berdarah. Orang-orang dari keluarga pengorbanan darah. Mengapa kamu datang dan mengikatku? Di atas langit, tetua balap monster guntur juga berteriak. Jalur napas tirani memancar dari mana-mana, mengunci mereka dengan erat. Namun, di hadapan begitu banyak kunci energi yang kuat, wajah dari 3 pembangkit tenaga darah sama sekali tidak terlihat menakutkan. Dan bahkan di mata mereka ada kilatan kegilaan yang haus darah.